Hai, selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Hope episode 28. Zira mengutarakan niatnya untuk menyumbang berupa keperluan yang dibutuhkan rumah sakit jiwa. Dengan senang hati kami menerima sumbangan ini, ujar dokter. Berapa banyak pasien di sini? Tanyanya. Dokter menyebutkan jumlah pasien yang dirawat di situ, beserta usia pasien. Bisa saya melihat-lihat? Tanya Zira. Silakan, ujar dokter lama. Dokter didampingi perawat pria membawa Zira berkeliling rumah sakit. Semua ruangan ditunjukkan, dari ruang makan, ruang tidur, sampai ruang perawatan. Melihat ruang tidur hanya beralaskan kasur tipis membuat Zira kasihan. Tapi dia telah membawa kasur yang cukup tebal untuk para pasien. Apa di sini pasien menggunakan namanya? Tanya Zira sembari berjalan beriringan dengan dokter. Kami tidak memanggil nama pasien, karena sebagian yang masuk ke sini tidak ada identitas, jelasnya. Jadi kami memanggil sesuai nomor pasien. Zira Manggut mengerti. Siapa pasien paling lama di sini? Tanyanya. Oh, yang paling lama seorang bapak berusia 50 tahun, sahut dokter. Yang baru masuk? Tanyanya lagi mengorek informasi dari dokter itu. Kalau paling baru tidak ada, tapi beberapa bulan lalu ada, sahutnya. Bisa saya melihat semua pasien? Tanyanya lagi. Bisa? Mari saya antar. Dokter dan Zira berjalan menuju pasien yang sedang beraktivitas di pekarangan rumah sakit. Ini semua pasien di rumah sakit ini, ujar dokter. Zira memperhatikan dari jarak jauh aktivitas semua pasien. Suasana yang sangat berisik membuatnya merasa yakin jika suaminya tidak mungkin berada di tempat ini. Dia terus mengedarkan pandangan sekeliling pekarangan. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Ziko di sana. Apa Ziko telah dibawa Sultan Hakim? Apa pasien lain masih ada? Tanyanya lagi. Tidak ada. Semua pasien di sini jika masuk ke kamar, pasti tadi kita melihat mereka, sahut dokter. Ziko tidak menyadari jika Zira ada di rumah sakit itu. Zira berdiri cukup jauh, sedangkan Ziko duduk di bawah pohon, tepatnya di atas kursi yang ada di dekat pohon. Posisinya membelakangi. Nona, sepertinya Tuan Ziko tidak ada di sini, bisik Kevin. Zira tidak putus asa. Dia mengeluarkan kertas yang berisi surat dari Ziko. Nona, kenapa dikeluarkan? Bisik Kevin. Tapi Zira mengacuhkannya. Seseorang mengirim surat ke keluarga saya. Zira menyerahkan surat itu ke dokter. Kepala rumah sakit membaca isi surat itu. Dia yakin jika surat itu dari pasien 0115. Apa dokter tahu? Tanyanya. Sepertinya ini perbuatan orang iseng. Pasien kami semua gila, tidak mungkin mengirim surat ke ibu, ujarnya. Lalu, dari siapa ini? Tanyanya lagi. Saya tidak tahu, sahut dokter gugup. Awas kamu. Pulang mereka, hukuman akan kamu dapatkan lagi. Dokter menahan rasa amarahnya ke Ziko. Kevin kembali berbisik. Nona, lebih baik kita pulang. Tuan Ziko tidak ada di sini, bisiknya. Zira enggan untuk meninggalkan rumah sakit itu. Maaf, waktu berkunjung hampir habis, ujar dokter. Zira melirik jam di tangannya. Baiklah, sahut Zira sembari melangkahkan kakinya. Tapi tiba-tiba hatinya berdebar cukup kencang dan berhenti melangkahkan kakinya sembari memegang dadanya. Nona tidak apa-apa? Tanya Kevin. Ibu baik saja? Tanya dokter memperhatikan sikap Zira yang diam sembari memegang dadanya. Zira diam sesaat. Pandangan matanya tertuju pada sosok yang berada cukup jauh, tepatnya di bawah pohon. Dia melangkahkan kakinya ke arah situ. Dokter sudah menduga kalau Zira berjalan ke arah pasien 0115. Nona mau kemana? Kevin mengikuti Zira yang terus berjalan. Itu Ziko, ujarnya senang sembari menunjuk ke arah pria yang duduk di bawah pohon. Apa Nona yakin? Aku yakin itu Ziko, aku ingat punggungnya, ujar Zira. Maaf ibu. Dokter tiba-tiba menghadang langkahnya. Pasien kami yang itu mengidap penyakit TBC dan juga bisu. Saya sarankan jangan ke sana, ujar dokter. Sakit TBC? Dan Anda tidak membawa ke rumah sakit? Teriak Zira. Sayup-sayup Ziko seperti mendengar suara istrinya. Lupakan Zira, dia bukan milikmu. Gumam Ziko tanpa suara. Minggir, seru Zira. Ini demi kebaikan ibu, lebih baik pulang, ujar dokter. Jangan halangi aku. Zira menuding pria yang merupakan dokter penanggung jawab di situ. Kami bisa melaporkan ibu jika berbuat tidak baik, ancam dokter. Laporkan, aku tidak takut.
Dan aku bisa melaporkan kamu karena tidak membawa pasien sekarat ke rumah sakit, pantang Zira. Zira tetap melangkahkan kakinya, dan sekarang dia berdiri tepat di belakang Ziko. Dia menatap punggung itu dengan seksama. "Ini Ziko," ujar Zira menangis. Mendengar suara istrinya, Ziko langsung berbalik. "Ziko!" ujar Zira menangis melihat keadaan suaminya yang cukup memprihatinkan. Ziko langsung membalikkan kepalanya, tidak ingin menatap istrinya. Dia bersandiwara seolah-olah tidak kenal Zira. Zira memutari kursi dan sekarang berdiri tepat di depan Ziko. "Kamu Ziko, suamiku," ujar Zira menangis. "Nona, apa Anda yakin?" tanya Kevin yang merasa pria di depan Zira tidak mirip dengan Ziko. "Iya, dia suamiku." Zira berdiri dengan kedua lututnya, tepatnya di depan kaki Ziko. Dia mengecup punggung tangan suaminya. "Sayang, ini aku," ujar Zira masih saja menangis. "Ibu, pasien kami sakit jiwa dan bisu," ujar dokter. "Bisu? Kenapa suamiku bisa bisu?" teriak Zira. "Ibu sepertinya salah orang," ujar dokter lagi. "Ini suamiku," sahutnya sembari mengelus pipi dan mata suaminya yang lebam. "Apa yang terjadi dengan suamiku?" serunya marah. "Kalian menyiksanya," teriak Zira. Ziko sedari tadi bersikap tidak mengenal istrinya, menahan air matanya agar tidak menetes. Dokter tidak bisa melakukan pembelaan karena wajah pasiennya memang lebam terkena pukulan disengaja. "Sayang, ayo kita pulang." Zira menarik tangan suaminya, tapi Ziko tidak bergerak, bahkan tidak merespon ucapan istrinya. "Sayang, ini aku Zira, si mulut micin. Dan kamu ubi kayuku," ujar Zira menangis. "Walaupun penampilanmu berubah, aku yakin kalau kamu ubi kayuku," ujar Zira menangis. "Aku telah mencarimu kemana-mana, dan sekarang aku telah menemukanmu. Tapi kamu berpura-pura tidak mengenalku. Kenapa?" tanya Zira menangis. "Apa salahku sampai kamu bersikap seperti ini?" "Nona, ini bukan Tuan Ziko," ujar Kevin lagi. "Diam kamu," bentak Zira. "Aku mengenal baik suamiku, dan ini benar-benar Ziko si ubi kayu," ujar Zira. "Ayo sayang, ikut denganku. Apa kamu tidak ingin melihat Triple Z?" Zira mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan video ketiga anaknya. Melihat perkembangan ketiga anaknya membuat Ziko meneteskan air matanya. Darah dagingnya telah tumbuh dengan sangat cepat. "Suamiku," Zira langsung memeluk Ziko dengan sangat erat. Dan di saat itu Ziko batuk sembari menyemburkan darah. "Sayang!" Zira panik melihat darah yang menyembur. "Kita pergi sekarang dari sini." Zira merangkul suaminya. Tubuh Ziko sangat kurus, tidak seperti dulu. "Ibu tidak bisa membawa pasien kami," seru dokter. "Apa hakmu? Dia suamiku." "Itu tidak membuktikan apapun," sahut dokter. "Baik, akan aku buktikan di rumah sakit. Jika terbukti ini suamiku, Anda dan rumah sakit ini akan aku tuntut memperlakukan pasien seperti hewan." Zira melewati dokter itu terus berjalan sampai ke mobil. Dia kembali mendekati dokter setelah Ziko duduk di dalam mobil. "Sepertinya Anda tidak tahu siapa pasien itu," ujar Zira. Dokter diam dan mencoba mengaitkan kejadian kemarin di mana para pria berdasi datang mencari pasien 0115. "Dia adalah Ziko Putra Raharsya," ujar Zira. "Dalam sekejap rumah sakit ini akan aku tuntut, dan Anda terutama," ancam Zira dan berlalu masuk ke mobil, duduk di samping suaminya yang sedari tadi batuk. "Dok, siapa Ziko Putra Raharsya?" tanya perawat. Dokter membuka aplikasi melalui ponselnya, dan dia terkejut ketika melihat siapa pria yang selama ini mendapatkan siksaan dan perlakuan tidak wajar. "Dia orang terkaya di negara ini," sahut dokter takut. Di dalam mobil tanpa takut tertular, Zira bersandar di bahu suaminya. "Aku merindukanmu," ujar Zira. Kevin melirik dari kaca. Dia kurang yakin ketika melihat tubuh dan wajah pria yang duduk di belakang adalah Ziko. Tapi dari mata dan momen di mana Zira bersandar di bahu suaminya, Kevin telah yakin jika itu memang Ziko. "Kita bawa suamiku ke rumah sakit dulu," titah Zira. Kevin membawa mobil ke rumah sakit terdekat. Sesampai di sana, Ziko langsung ditangani dan diberikan oksigen. "Vin, beli pakaian untuk suamiku," ujar Zira. "Baik, Nona." Kevin pergi meninggalkan rumah sakit menuju toko pakaian, dan Zira mengganti pakaiannya yang terkena darah dengan pakaian yang dibawanya. Ziko telah dipindahkan ke ruang perawatan, dan Zira terus berada di dekat suaminya, tidak ingin jauh dari pria yang merupakan separuh nyawanya. Ziko menatap istrinya dan kembali menangis. "Kamu akan sembuh, sayang. Aku masih Zira yang dulu. Tidak pernah rasa cintaku luntur sedikit pun. Hanya kamu yang ada di dalam relung hatiku," ujar Zira ikut menangis. Ziko menangis sembari mengelus rambut istrinya. "Aku juga sangat mencintaimu. Maafkan aku telah membiarkanmu mengurus anak-anak tanpa ada aku di sampingmu.
ujar Ziko tanpa ada suara, hanya air mata yang terus menetes. Obat yang diberikan dokter membuat Ziko lama-lama terlelap. Zira menghubungi Dokter Diki melalui panggilan video call. "Ya Zira, ada apa?" tanya Dokter Diki. "Aku menemukan Ziko," sahut Zira senang dan menunjukkan wajah Ziko yang terlelap di atas tempat tidur rumah sakit. "Apa kamu yakin itu Ziko?" tanya Dokter Diki tidak percaya. "Iya, ini Ziko," sahut Zira semangat. "Tapi itu terlalu tua untuk Ziko." "Iya, memang benar, penampilan Ziko sekarang seperti kakek-kakek. Tapi hati kecilku mengatakan ini suamiku." "Baiklah, untuk apa kamu menghubungiku?" tanya Dokter Diki heran. "Aku dan Kevin berada di kota X. Kami menemukan Ziko di rumah sakit jiwa. Dan aku ingin kamu datang ke sini dengan helikopter," ujarnya. "Rumah sakit jiwa?" Dokter Diki terkejut. "Ceritanya panjang, yang jelas datang dengan helikopter. Aku ingin memindahkan Ziko ke rumah sakit di sana, yang fasilitasnya lebih lengkap," jelasnya. "Baik, aku akan datang, tapi besok. Sekarang sudah senja, dan aku harus menyewa helikopter dulu," sahutnya. "Satu lagi, sesampai di sini aku akan mengecek DNA pasien itu. Aku kurang yakin jika itu Ziko," ujar Dokter Diki. Bersambung.